Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana Apriansyah, kelas 3A D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Dalam video kali ini saya akan perlihatkan cara pemasangan kateter urin. Pemasangan kateter dilakukan pada pasien yang harus istirahat total atau bed rest, pasien yang tidak bisa mobilisasi atau pergi ke WC secara mandiri. Tujuan pemasangan kateter untuk pemeriksaan lab, menilai output pasien, dan juga untuk menilai residual urin pasien. Alat-alat yang diperlukan yaitu kateter set, urine bag, handscoon steril, spuit, pinset steril, anatomis dan chirurgis, dan bengkok, perlak, dan duk bolong, jeli kateter, aqua bides, plester, gunting perban, kapas steril, kapas alkohol, dan kaset steril. Untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasi berikut ini yang sudah saya rangkum. Yang pertama kali dilakukan adalah persiapkan troli, cuci tangan, lalu gunakan APD, lalu buka kemasan kateter set atau siapkan alat-alat kateter. Di sini kalian bisa cek ukuran kateter disesuaikan dengan pasien dan juga batas maksimal kadaluarsa dari kateter tersebut. Dan ini alat-alatnya. Siapkan larutan NaCl untuk membersihkan penis. Sekarang posisikan pasien, lalu buka celana, lalu cuci tangan, gunakan handscoon steril, lalu pasang perlak atau pengalas seperti ini. Bersihkan area penis terlebih dahulu. Setelah penis dibersihkan, buka handscoon, lalu cuci tangan kembali, pasang handscoon steril yang baru, lalu pasang duk bolong. I'm going to insert some local anesthetic now. It might sting a little bit, but it should go numb quite quickly. Dekatkan bengkok, lalu buka bungkus kateter, beri jeli pada kateter, lalu instruksikan kepada pasien agar menarik napas pada saat pemasukan kateter. Rubah posisi penis ke atas untuk memudahkan pemasukan kateter. Kateter dimasukkan secara perlahan. Setiap memasukkan kateter, pasien diminta untuk rileks dan menarik napas. Sesudah itu, masukkan 10 cc aqua bides. Ini untuk mengunci kateter agar tidak terlepas. Jangan lupa dicek apakah sudah mengunci. Jika sudah mengunci, masukkan urine bag. Simpan urine bag pasien dengan cara diikat di samping tempat tidur pasien. Jika sudah, rapihkan alat-alat kembali. Lalu posisikan pasien senyaman mungkin. Buka handscoon, cuci tangan. Yang bisa dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana Apriansyah, kelas 3A D3 Keperawatan. Di sini saya akan menampilkan animasi pemasangan infus. Tapi sebelum ke animasi, saya akan bahas tentang tujuan infus dan alat-alat infus. Pemasangan infus pada pasien bertujuan untuk mengembalikan dan mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh.
memasukkan obat dalam tubuh pasien melalui bolus atau intravena untuk transfusi darah, memberikan nutrisi parenteral dan suplemen nutrisi. Lalu selanjutnya persiapan alat dalam pemasangan infus, yaitu cairan infus set sesuai kebutuhan, aboket, perlap, tourniquet, plaster atau mungkin IP dress, gunting plaster, bengkok, handscoon, kasa steril, kapas alkohol, dan betadine dalam tempatnya. Oke, kita akan lanjut ke video animasi. Ini adalah aboket dan bagian-bagiannya. Secara garis besar ada jarum untuk menusuk dan juga kateter. Bisa dilihat seperti ini, jarum aboketnya sangat tajam. Nah, untuk pengukuran bisa 15 derajat sampai dengan 35 derajat. Itu untuk sudut penusukannya diukur terlebih dahulu, kalau kemudian ditusukkan. Hal yang harus diperhatikan adalah ketika kamu menusuk, maka terlihat di sini ada darah, berarti itu masuk. Jadi yang dimasukkan hanya kateternya saja atau jarum plastiknya. Ya. Pada saat penusukan ke pembuluh darah, maka akan terlihat darah di aboket atau di bagian needle place. Dan ketika dimasukkan kateter plus atau jarum plastiknya saja, maka ini bisa dicabut jarum besinya. Nah, ketika dicabut, sebelumnya didep dulu ya, ditekan pembuluh darahnya biar tidak keluar darah, lalu bisa ditutup. Oke, kita masuk ke persiapan. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu sebelum dan sudah tindakan. Kedua, inform konsen kepada pasien. Yang ketiga, atur posisi pasien senyaman mungkin. Lalu keempat, tourniquet dan pilih pena. Yang kelima, pakai handscoon. Lalu yang keenam, beri alkohol pada daerah penusukan. 7, siapkan aboket, infus set, dan cairan infus IV dressing. Beralih ke prosedur. Yang pertama adalah pasang tourniquet, lihat pembuluh darah pena dan tusukan aboket. Lepaskan jarum aboket, lalu plester aboket di tangan pasien. Yang kelima, masukkan cairan infus dan pasang IP dressing. Buka handscoon dan juga dokumentasikan apa yang telah dilakukan. Kita akan masuk tahap kerja. Pertama-tama pasang pengalas terlebih dahulu, lalu pasang tourniquet, lihat dan pilih pena yang tidak bercabang. Setelah terlihat, ukur, sesuaikan dengan aboket. Bersihkan area penusukan dengan alkohol, lalu tusukkan dengan posisi 15 sampai 35 derajat. Tanda jarum aboket masuk ke pembuluh darah adalah lihatnya darah yang mengalir ke aboket. Yang kita masukkan hanya kateter aboketnya saja, jarum aboketnya dilepas, kemudian dep, jangan lupa
de pembuluh darah atau tekan pembuluh darahnya agar darah tidak keluar kemana-mana. Lalu ambil sampel darah ini untuk pemeriksaan lab. Ambil atau tidak sampel darah disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Lalu dites terlebih dahulu, dimasukkan cairan infus karena takutnya tidak masuk. Jika tidak ada pembengkakan, kemerahan, dan juga kesakitan yang luar biasa pada area aboket, bisa langsung diplester. Gunakan ip dressing seperti itu, lalu masukkan infus set yang sudah disiapkan. Jika sudah, evaluasi pada pasien. Sebelumnya sudah tindakan, dokumentasikan. Pendokumentasian selain di buku les pasien atau buku status pasien juga dilakukan pada tangan pasien. Ini untuk memberi tanda bahwa di infusnya jam berapa, tanggal berapa, karena itu berguna untuk pergantian infus nanti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemasangan NGT atau nasogastroenteropati. Tujuannya untuk memasukkan makanan obat pasien yang tidak bisa makan melalui mulut, mencegah distensi gaster, melakukan bilas lambung, mengambil spesimen asam lambung. Lalu persiapan alat, yang pertama selang NGT, ukurannya sesuaikan dengan pasien. Kedua, klem. 3, spuit 10 cc. 4, stetoskop atau gelas berisi air. 5, plester atau gunting. 6, kain kasa. 7, pelumas atau jeli. 8, perlak atau pengalas. 9, bengkok atau baskom muntah. 10, sarung tangan. Lanjut ke tindakan. Pertama yang harus dilakukan adalah mengukur selang NGT, yaitu bisa diukur dari hidung ke telinga pasien, dari telinga sambungkan ke prosesus kyphoideus. Kira-kira jalurnya seperti itu ya. Lalu kita klaim sebagai tanda. Lalu beri jeli pada selang NGT, kemudian masukkan ke hidung pasien secara perlahan. Lalu kita cek, suruh pasien membuka mulut, kita lihat selang NGT-nya benar-benar masuk atau tidak. Setelah ada selang NGT, kita lanjutkan dan suruh pasien menelan. Sambil kita masukkan perlahan secara bertahap sampai selang NGT yang kita tandai dengan gunting klem. Lalu kita cek, masukkan selang NGT ke gelas berisi air. Jika ada gelembung, dia langsung cabut karena itu masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, cek dengan memasukkan udara melalui spuit dan kita cek oleh stetoskop. Jika ada bunyi tup, itu berarti masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, bisa diambil cairan lambungnya. Jika ada cairan kehijau-hijauan dalam spuit, berarti itu masuk ke lambung. Kemudian plester NGT ke hidung, lalu lipat selang NGT dan tutup agar tidak ada udara masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Maulana Apriansyah, Prodi D3 Keperawatan kelas 3A.
Di sini saya akan mempraktekkan tata cara bagaimana IP, IC, SC, dan juga IM. Baik, kita persiapkan alatnya dulu. Alat-alat yang dibutuhkan pada injeksi, pertama kita bahas dulu subkutan ya. Handscoon, spade, lalu alcohol swab. Nah, jika intravena atau infus, ini seharusnya ada avocat, lalu disesuaikan ukurannya, lalu infus set, lalu kita akan gunakan tourniquet. Nah, jangan lupa plaster atau ip dressing. Lalu saya rasa sudah. Kalau IM kita tidak pakai tourniquet. Alat-alatnya sama seperti SC atau subkutan. Kalau intrakutan atau IC, yang membedakan alat dan bahannya ini spuitnya pakai yang 1 cc karena untuk kebutuhan skin test doang, dan juga nirbecken atau bengkok. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija, perawat di sini. Saya akan melakukan tindakan injeksi lengkap kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia sekarang? Nggak siap wae mau atur nuhun. Yang sehat itu jangan lah gitu. Kencanakan alatnya Pak. Jangan dia loh gitu. Kondisi saya wae. Ambil alat, lalu cuci tangan, ini langkah 7. Sudah itu, lalu tekan pengalas. Bapak, saya akan infus Bapak dulu ya Pak. Peragakan. Tekan pengalas. Buka. Telepon. Sesuaikan ukuran avocat. Biasanya orang dewasa memakai yang 20. Separepat. Ini ceritanya infus set. Saya masukkan dulu ke cairan infus dan harusnya digantungkan ke standar infus. Nah, kalau tidak ada disimpan di sini saja. Buang udaranya, alirkan cairan infus, buang ke bengkok sampai tidak ada gelembung atau udara yang tersimpan di selang infus. Nah, setelah siap digantungkan ke standar infus, jadi tidak boleh kena ke bawah atau menyentuh apapun. Kita infus dulu Paknya. Pak, saya infus dulu ya Pak. Menghadapnya seperti ini Pak. Nah, Pak jangan tegang ya. Iya. Maaf Pak. Pasang dulu tourniquet. Bapak, semangat mengepal. Nah, coba
bawah kan Pak. Kita lihat, cari pena terbesar dan tidak bercabang, pena yang lurus. Sudah ada, kita siapkan IP dress dan juga ini harusnya dalam kom ya, alkohol swab atau kapas alkohol. Kita sterilkan dulu. Maaf ya Pak, kalau sedikit bilang. Jaraknya itu 30 derajat, maaf, 30 derajat kira-kira seperti ini. Lalu dimasukkan, sudah dimasukkan, lihat ada apakah di dalam penampungan avokat ada darah. Jika ada darah, maka lanjutkan tusukan. Lalu si jarum avokatnya perlahan kita ambil. Jadi hanya jarum plastiknya saja yang masuk. Kita buang ke bengkok atau nirbecken. Kita dep, ini di dep ya, biar tidak keluar darah. Sudah, kita patenkan dengan plester, cukup satu saja. Oke, sudah masuk, terlihat darah, buka tourniquet, lalu kita ambil spuit. Jika dibutuhkan ambil darah untuk tes lab, kita ambil darahnya terlebih dahulu, ambil. Lalu kita sambungkan, dialirkan. Jika ada menetes, berarti ini masuk ke intravena. Selanjutnya dipatenkan menggunakan IP dressing. Seperti ini. Lalu bereskan alat. Oke Pak, kita evaluasi perasaan pasien. Bagaimana setelah dipasang infus, Bapak, perasaannya? Perbaikan? Ya tadi waktu dimasukin jarumnya Lepas ya. Itu rasanya sakit, tapi sekarang enggak. Sekarang enggak enakan. Apa yang selanjutnya yaitu injeksi intrakutan atau biasa disebut skin test ya Pak. Biasanya itu disuntikan pada saat sebelum memasuki obat ke infusan. Jadi dites dulu apakah Bapak alergi atau tidak. Maaf ya Pak. Boleh, suntikan sekarang. Sembuh obat lah itu ya, jangan ngantri lah. Cepat sembuh ya Pak. Ya amin yang ngantri lah, obat itu sakit pisang kondisi tak. Harusnya ini squid 1 cc ya, anggap saja 1 cc. Kita masukkan obatnya dulu yang di ampul. Biasanya di ampul sudah dimasukkan sini, lalu masukkan aquabides, campur sedikit sesuai anjuran dokter. Nah, ketika sudah didapatkan, kita tusukkan
ganti jarumnya yang sudah menusuk ke ampul atau vial yang obat ya. Nah, kita basahi dulu dengan alkohol swab atau kapas alkohol. Cari bagian kulit yang tidak ada pembuluh darah. Kita taruh sini, kita sterilkan dengan cara memutar. Kita tusukkan, kita masukkan obatnya. Sudut penusukannya 15 derajat atau seperti ini. Seperti ini. Terlihat ya. Sudah dimasukkan. Ketika jarum masuk ke kulit, lalu diangkat sedikit dan dimasukkan. Dan jika sudah menggelembung atau seperti bentol, kita cabut. Jangan olesi lagi sama alkohol swab. Lalu daerah penusukan dikasih bulatan, ditulis jam berapa sekarang. Jika sudah, evaluasi, bereskan alat, evaluasi. Bapak nanti kalau misalkan ada gatal atau ruang merah di area penusukan, keluarga Bapak bisa bilang kepada saya, ya Pak, saya ada di ruang perawat. Ya, kalau ada darah gatal bekasnya gitu, Iya. antri. Ada bintik-bintik merah di sekitar. Enggak ya, jangan antri ya. Iya. Insya Kalau Allah. nggak ada berarti nggak alergi obat. Ya. Ini. Jika pada penusukan intramuskular atau IM ditusukkan ke area bokong atau paha atas, nah area penusukannya, teknik penusukannya 90 derajat atau seperti ini. Yang pertama kita posisikan dulu pasiennya, lalu buka celana, lalu kita desinfeksi atau sterilkan area penusukan, lalu dicubit pantatnya seperti ini. Nah, lalu ditusukkan 90 derajat. Nah, ketika ingin memasukkan obat, tarik dulu ini fluidnya, pastikan tidak ada darah. Jadi jika tidak ada darah saat ditarik, berarti ini masuk ke otot. Dan seperti itu, yakin masuk ke otot, dimasukkanlah obatnya. Seperti itu. Sudah. Jika injeksi subkutan, kita biasa lakukan pada lengan atas ya. Caranya hampir sama. Kita sterilkan dulu area penusukan. Caranya memutar. Kita ukur dulu 3 jari di bawah tangan bagian atas. Nah, kira seperti ini. Berarti sekitar sini ada penusukannya. Setelah sterilkan, obatnya sudah masuk ke spuit, kita tusuk. Nah, ketika ditusukkan, apakah yakinkan dulu apakah ada darah atau tidak. Jika disedot atau ditarik spuit tidak ada darah, masukkan